Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, ada yang lagi viral nih mengenai harta kekayaan seorang pejabat keuangan negara eselon 3 yang mencapai 56 miliar rupiah. Nah, bagi sebagian orang, nominal tersebut sangatlah fantastis. Sebenarnya, apakah seorang pejabat wajib untuk melaporkan harta kekayaannya, dan kita sebagai orang yang awam bisa nggak sih kita melaporkan bila terdapat kejanggalan seperti itu? Nah, sahabat Rumah Pancasila, sebenarnya di dalam undang-undang dan juga berbagai peraturan dari presiden itu sudah banyak sekali yang mewajibkan agar setiap pejabat atau penyelenggara negara itu melakukan pelaporan terhadap harta kekayaan yang ia miliki. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengetahui bahwa saja yang disebut dengan penyelenggara negara yang wajib untuk melakukan pelaporan di dalam undang-undang itu siapa saja. Nah, di sini penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti contoh di sini dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, di sini ada beberapa penyelenggara negara yang diberikan kewajiban untuk dapat melakukan pelaporan tentang harta kekayaan yang ia miliki, seperti pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, kemudian pejabat negara pada lembaga tinggi negara, para kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, kemudian juga para menteri, hakim, jaksa, pimpinan dari suatu BUMN seperti direksi, komisaris, pejabat eselon 1, penyidik, panitera pengadilan, kemudian pimpinan bendahara proyek, serta pimpinan-pimpinan lain yang masuk dalam pemerintahan. Nah, selain itu di sini juga dalam instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 yang juga menjelaskan tentang adanya kewajiban pelaporan tentang harta kekayaan penyelenggara negara disebutkan juga bahwa di sini pejabat eselon 2, kemudian pemeriksa bea cukai, pemeriksa pajak, auditor, kemudian pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat pembuat regulasi, dan pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan harta kekayaan tersebut. Nah, selain itu ada juga tambahan nih. Di sini untuk menguji integritas dan transparansi bagi para calon kepala daerah juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya seperti calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon wakil kepala daerah itu meskipun baru calon dan belum merupakan penyelenggara negara juga diwajibkan oleh undang-undang untuk dapat melakukan pelaporan tersebut. Nah, kemudian kapan sih saatnya atau undang-undang mewajibkan nih penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan? Nah, kalau di dalam undang-undang yaitu dalam instruksi presiden di sini mengatakan bahwa saatnya itu adalah pada saat sebelum dia menjabat, artinya ketika dia belum memiliki jabatan, itu dia harus melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Kemudian saat ia menjabat, yaitu setelah ia menjabat, ada pemasukan dan juga pengeluaran yang harus ia laporkan merupakan harta kekayaan tadi, dan juga bahkan setelah ia pensiun ataupun setelah purna jabatan, ia juga harus untuk melaporkan harta kekayaannya tersebut ke LPKHN. Nah, apa sih sebenarnya harta kekayaan yang perlu dilaporkan dari si penyelenggara negara ini? Kalau berdasarkan Undang-Undang Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang perlu untuk dilaporkan di sini adalah harta benda, berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara, beserta istri dan juga suami di sini juga diwajibkan untuk dilaporkan. Seperti itu. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa sebenarnya penyelenggara negara ini lapornya kemana sih kalau dia mau melaporkan harta kekayaannya. Kalau berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 itu dinyatakan bahwa setiap penyelenggara negara untuk menghindari adanya praktek seperti korupsi, dan nepotisme itu harus melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap harta kekayaan yang ia miliki. Nah, dalam melakukan pemeriksaannya tersebut, jadi yang berwenang di sini adalah KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat atau para penyelenggara negara yang sudah disebutkan tadi. KPK di sini memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi penting terhadap harta kekayaan dari si penyelenggara negara tersebut kepada pihak-pihak terkait.
Semisal contoh untuk pihak swasta ada penyedia jasa keuangan, kemudian ada perusahaan asuransi, ada perusahaan kendaraan bermotor, dan juga jasa-jasa lainnya seperti toko emas, mungkin ya kalau di sini perhiasan logam mulia, pedagang barang antik, sampai seperti itu juga KPK dapat menelusuri terkait adanya harta kekayaan dari penyelenggara negara. Dan para pihak yang diperiksa dan dimintai informasi tersebut juga wajib untuk membuka informasi tersebut demi hukum. Seperti itu. Nah, kemudian nih apabila ternyata ada kejanggalan-kejanggalan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara, umpamanya harta kekayaannya tadi tidak sesuai nih dengan profil gaji per bulannya. Kan ada nih umpamanya gaji PNS yang gaji pokoknya itu per bulannya 3 juta rupiah, kurang lebih seperti itu, tetapi dia memiliki aset per tahunnya sudah mencapai umpamanya 2 miliar rupiah. Jadi kan itu tidak sesuai tuh dengan profiling gaji atau upah yang ia terima sebagai pegawai. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka di sini kita sebagai masyarakat itu dapat melaporkan hal-hal atau kecurigaan kita tadi kepada pemerintah. Dalam hal ini bisa dilaporkan kepada KPK, maupun apabila terjadi umpamanya transaksi yang mencurigakan, yaitu minimal atau paling sedikit 500 juta yang tidak sesuai dengan profiling pejabat atau penyelenggara negara tersebut, maka kita dapat melaporkannya kepada PPATK. Nah, ketika ternyata ada hal-hal yang harta kekayaan tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya ataupun sumber asal muasalnya dari mana, maka hal tersebut dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga dapat mengedukasi dan menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Dan jangan lupa ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.